Lu pernah mikir nggak, kenapa sekolah ngajarin kita rumus kuadrat sama tabel periodik, tapi nggak pernah ngajarin gimana cara ngatur duit? Waktu lulus, banyak orang malah bingung. Gaji cepet habis, cicilan numpuk, investasi nggak ngerti. Nah, di video ini gue bakal bongkar 7 rahasia tentang uang yang sekolah gak pernah ajarin ke kita. Mari kita bahas. Kalau dipikir-pikir ya, aneh banget sih. Dari SD sampai kuliah, kita diajarin rumus kuadrat, sejarah perang dunia, atau cara ngitung luas limas. Tapi coba perhatiin, gimana cara ngatur duit, bikin duit berkembang, atau bedain aset sama liabilitas? Gak pernah disentuh. Kenapa? Pertama, karena sekolah itu sebenarnya mesin buat bikin pekerja, bukan pengusaha. Sistemnya dibangun biar lu disiplin, nurut sama aturan, paham teori, lalu bisa masuk ke dunia kerja. Intinya, sekolah nyiapin lu buat jadi karyawan yang taat, bukan orang yang bebas secara finansial. Kedua, kurikulumnya jadul dan konservatif. Banyak pelajaran diambil dari model lama, zaman di mana orang biasanya kerja 30 tahun di satu perusahaan, terus pensiun. Di zaman kayak gitu, nggak ada urgensi buat belajar investasi atau manajemen cash flow. Hasilnya, ya pelajaran finansial dianggap nggak penting. Ketiga, ada faktor kepentingan sistem. Kalau semua orang ngerti cara bikin duit kerja buat mereka, ngerti soal investasi, ngerti cara ngurangin pajak dengan legal, bayangin deh, siapa yang mau jadi buruh pabrik, pegawai rendahan, atau kerja mati-matian buat ngejar gaji? Makanya, hal-hal kayak gitu nggak dimasukin ke pelajaran sekolah. Lalu, sekolah juga lebih fokus ke akademik dibanding kehidupan nyata. Lu bisa hafal semua planet di tata surya, tapi nggak ngerti cara ngatur cicilan motor. Lu bisa ngerti rumus kimia, tapi bingung gimana cara nyimpen duit biar nggak kalah sama inflasi. Selain itu, ada alasan lain. Guru bukan praktisi. Kebanyakan guru juga nggak belajar tentang literasi finansial secara mendalam. Mereka pinter ngajarin teori, tapi belum tentu paham gimana cara bikin duit berkembang. Jadi wajar aja kalau topik kayak investasi, pajak, atau bisnis jarang banget diajarin. Makanya banyak orang yang secara akademik pinter banget, tapi pas lulus malah bingung. Gaji gede, tapi selalu habis. Punya rumah, tapi ternyata itu liabilitas. Punya kartu kredit malah jadi jebakan. Itu semua terjadi karena fondasi finansial nggak pernah ditanam dari sekolah. Intinya, sistem pendidikan kita nggak dirancang buat bikin lu merdeka finansial, tapi buat bikin lu aman, punya kerjaan, dapat gaji, lalu hidup standar. Kalau lu mau lebih dari itu, ya lu harus belajar sendiri. Dari buku, dari mentor, dari pengalaman, bukan dari sekolah. Kalau ngomongin duit, sekolah tuh cuma ngajarin hal-hal dasar, kayak cara ngitung bunga sederhana, tapi nggak pernah bener-bener ngajarin gimana duit itu kerja di dunia nyata. Padahal, ada beberapa rahasia yang penting banget, tapi nggak pernah dibahas di kelas. Pertama, duit bisa kerja buat lu. Dari kecil kita dicekokin mindset. Kerja keras, dapat gaji. Padahal, rahasia sesungguhnya. Jangan cuman lu yang kerja buat duit, tapi bikin duit kerja buat lu. Caranya? Ya lu taruh duit di investasi, lu bikin bisnis, lu punya aset. Misalnya, punya kos-kosan yang tiap bulan ngasih pemasukan pasif, atau beli saham yang rutin kasih dividen. Itu jauh lebih bikin lu bebas daripada sekadar ngandelin gaji bulanan. Kedua, soal utang. Di sekolah, utang selalu digambarin jelek. Padahal kenyataannya ada 2 jenis. Utang konsumtif sama utang produktif. Utang konsumtif itu kayak lu ngutang buat beli iPhone terbaru, padahal nilainya turun terus. Utang produktif itu kalau lu pinjem duit buat modal usaha atau beli properti yang bisa disewain. Bedanya tipis, tapi dampaknya gede banget. Orang kaya justru sering pakai utang produktif buat ngembangin kekayaan mereka. Ketiga, cash flow lebih penting daripada tabungan. Banyak guru nyuruh nabung di bank, padahal inflasi bikin nilai duit turun tiap tahun. Yang harus lu fokusin sebenarnya arus kas. Duit yang masuk sama duit yang keluar. Kalau pemasukan rutin lu lebih gede daripada pengeluaran, hidup lu aman. Gak peduli saldo rekening lu kecil atau gede, yang penting cash flow positif. Keempat, pajak. Sekolah hampir gak pernah ngajarin soal pajak, padahal ini beban terbesar dalam hidup kita. Gaji dipotong pajak, belanja kena pajak, bisnis kena pajak. Bedanya, orang biasa bayar pajak dulu, baru bisa pakai duit sisanya. Sementara pebisnis bisa pakai biaya operasional buat nurunin pajak secara legal. Nah, strategi beginian nggak pernah disentuh di pelajaran sekolah.
Kelima, soal aset dan liabilitas. Banyak orang salah kaprah, mikir rumah yang ditempati itu aset. Padahal itu liabilitas, karena tiap bulan keluar duit buat bayar listrik, air, perawatan, bahkan cicilan. Aset itu sesuatu yang ngasih duit masuk, kayak rumah kontrakan, saham dividen, atau bisnis kecil yang jalan sendiri. Bedain ini penting banget kalau lu bener-bener pengen kaya. Keenam, nilai diri jauh lebih penting daripada nilai ijazah. Ijazah bisa bikin lu dapat kerjaan, tapi skill, mindset, sama jaringan yang bikin duit lu berkembang. Contoh, orang yang jago nego bisa dapat harga terbaik buat bisnisnya. Orang yang jago jualan bisa naikin income berkali lipat. Meski mungkin dia nggak punya IPK cum laude. Jadi, nilai diri yang real itu lebih mahal daripada sekedar nilai rapor. Ketujuh, kebebasan finansial itu soal mindset, bukan angka. Banyak orang mikir, kebebasan finansial itu harus punya miliaran dulu. Padahal inti kebebasan finansial adalah punya pilihan. Lu mau kerja atau enggak, mau liburan kapan aja, mau ngabisin waktu sama keluarga tanpa takut duit habis. Itu semua datang dari pola pikir yang benar. Berani ngambil resiko yang terukur, disiplin nabung dan investasi, sama nggak kebawa gengsi. Jadi, 7 rahasia ini sebenarnya krusial banget. Tapi sekolah nggak pernah ngajarin. Mau nggak mau, ya lu harus belajar sendiri di luar sistem pendidikan formal. Kalau dulu orang diajarin soal duit, biasanya mindsetnya simple banget. Kerja keras, dapat gaji, rajin nabung, terus nanti pensiun. Itu paradigma lama. Sekarang dunia udah beda banget, dan cara ngatur duit juga harus berubah. Kalau masih pakai pola pikir lama, lu bakal ketinggalan, dan mungkin terjebak di lingkaran gaji habis terus. Paradigma baru dalam ngatur duit, itu intinya bukan lagi soal nabung doang, tapi gimana duit lu bisa berkembang. Nabung penting, tapi kalau duit lu cuma diam di tabungan, nilainya makin lama makin anjlok gara-gara inflasi. Jadi, sekarang lu harus mikir, gimana caranya bikin duit ini kerja buat gua? Itu bisa lewat investasi, bisnis, atau aset yang kasih pemasukan rutin. Terus, paradigma baru juga ngajarin kalau cash flow lebih penting daripada nominal saldo. Orang sering bangga punya tabungan gede, padahal tiap bulan cash flow-nya minus, karena gaya hidupnya kebanyakan nguras duit. Orang yang cash flow positif, walau tabungannya kecil, justru lebih aman, karena setiap bulan duit masuk lebih gede dari duit keluar. Jadi fokusnya bukan cuma kumpulin saldo, tapi bikin arus kas sehat. Hal lain yang berubah adalah cara kita ngelihat utang. Paradigma lama bilang, utang itu dosa, jangan pernah ngutang. Paradigma baru lebih realistis. Ada utang buruk sama utang baik. Utang buat konsumsi, beli barang biar kelihatan keren, itu jelas jebakan. Tapi utang buat modal usaha atau beli properti produktif, itu bisa jadi leverage buat naikin kekayaan lu. Jadi bukan soal anti-utang, tapi soal gimana lu ngelola dan manfaatin utang dengan pinter. Paradigma baru juga bikin kita lebih sadar soal pajak. Orang biasa sering pasrah, gaji kepotong pajak, ya udah. Tapi orang yang ngerti, mereka belajar cara optimasi pajak dengan legal. Misalnya lewat bisnis, biaya operasional bisa dipotong, atau lewat instrumen investasi tertentu yang pajaknya lebih ringan. Sekolah nggak pernah ngajarin ini, makanya orang yang nggak melek finansial sering bayar pajak lebih gede tanpa sadar. Terus, ada juga cara pandang baru soal aset dan liabilitas. Kalau dulu, banyak orang nganggep rumah pribadi itu aset. Padahal, kalau tiap bulan keluar duit buat cicilan, listrik, air, itu sebenarnya liabilitas. Paradigma baru ngajarin, aset itu sesuatu yang masukin duit ke kantong lu. Jadi lebih penting punya aset produktif kayak bisnis, saham dividen, atau properti sewaan, daripada cuma bangga punya rumah gede tapi bikin kantong jebol. Dan yang gak kalah penting, paradigma baru ngajarin kalau nilai diri lebih penting daripada ijazah. Lu boleh punya gelar tinggi, tapi kalau nggak punya skill, jualan, komunikasi, networking, atau cara mikir kreatif, lu bakal susah naikin income. Nilai diri, skill, sama relasi, itu yang bikin lu bisa menciptakan peluang finansial. Terakhir, paradigma baru ngeliat kalau kebebasan finansial itu bukan sekedar angka di rekening. Lu bisa punya miliaran, tapi kalau masih kerja rodi 12 jam sehari, ya lu belum bebas. Kebebasan finansial sebenarnya tentang pilihan. Lu punya waktu, lu bisa atur hidup sesuai mau lu, tanpa takut duit habis. Jadi pola pikir baru ini lebih menekankan ke kualitas hidup, bukan cuma jumlah saldo. Intinya, paradigma baru soal duit bikin kita harus geser cara pandang. Dari sekedar kerja dan nabung, jadi mikir gimana bikin duit berkembang,
Gimana ngatur cash flow, gimana bedain aset sama liabilitas, sampai gimana ningkatin nilai diri. Itu yang bikin lu bisa bener-bener merdeka finansial di dunia sekarang. Jadi, sekarang lu udah tahu kan 7 rahasia uang yang sekolah nggak pernah ajarin? Ingat, bukan soal lu pinter matematika atau enggak, tapi soal melek finansial. Kalau lu mulai praktek dari sekarang, hidup lu bisa jauh lebih bebas. Kalau menurut lu video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena gue bakal sering banget upload konten finansial yang bikin mindset lu berubah total. Sampai ketemu di video selanjutnya.